Kapoldanya Teddy Minahasa Dape Galadatua. Aku di orang Minang ko pandi bana ya, mudah bana magi orang Galadatua dek nyoba pangke algia Galadatua. Entah kok Datuk Maringgi dah ada. Kau orang tak jelek-jelek mentang-mentang bapangke jenderal lagi Galadatua. Ujung-ujungnya apa? Tatangko jual narkoba Kapolda. Itu loh kemenang kau orang tuh. Inyo kemenang kau orang, inyo lagi narkoba. Jadi jangan haraplah narkoba ini bisa diberantas Bapak Ibu sekalian. Mereka bosnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, sidang majlis taman-taman surga yang dirahmati oleh Allah. Sesungguhnya Rasulullah menegaskan bahwasanya di dunia itu ada taman-taman surga. Dan taman-taman surga itu adanya di majlis-majlis ilmu agama. Semoga kita ketika di dunia kita rajin menghadiri taman-taman surga. Semoga kiranya Allah mudahkan bagi kita kelak nanti pulang ke kampung halaman yang abadi surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan itusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Terlebih dahulu syukur alhamdulillah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai malam hari ini masih melimpahkan rahmatnya kepada kita. Terkhusus kehadiran kita pada malam hari ini di masjid ini bukan karena kealiman kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semata hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga rahmat ini terus menaungi sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian rahmati oleh Allah, alhamdulillah ini merupakan majlis yang terakhir bagi saya dalam safari dakwah saya untuk wilayah Riau, Pekanbaru sekitarnya. Merupakan safari dakwah saya yang ketiga di Riau ini Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya bulan Mei yang lalu dan juga beberapa bulan, sekitar 5 bulan yang lalu. Dan alhamdulillah sebenarnya jadwal saya sudah berakhir tanggal 30 kemarin, namun alhamdulillah pengurus dari jamaah Masjid Baitul Amal, Pak, Baitul Amal menelpon saya untuk meminta waktu di hari ini, dan alhamdulillah Allah perkenankan kita berkumpul bersama. Bapak sekalian rahmati Allah, mungkin pada malam hari ini saya tidak perlu lagi ta'aruf karena di antara jamaah-jamaah di sini mungkin ada yang pernah pergi ke musola
tawadhu ya. Karena saya dengar kalau sudah ada majlis-majlis ilmu, jamaah tawadhu datang kemari, jamaah yang kemari datang ke tawadhu kalau ada kajian. Jadi mungkin bisa ikut. Dan kemudian ta'aruf saya mungkin bisa diikuti dari rekaman-rekaman teman-teman media yang senantiasa setia mendampingi saya dalam menebarkan dakwah ini. Sebagaimana tema yang sebenarnya saya angkat Bapak sekalian dalam tema safari dakwah ini adalah mengaku muslim tapi kok Tuhannya banyak. Kalau kita tahu orang muslim itu Tuhannya cuma satu, la ilaha illallah. Tapi nyatanya muslim hari ini di zaman kita ini ternyata banyak Tuhannya. Oleh karena itu Bapak sekalian, dakwah yang paling utama yang Allah perintahkan kepada seluruh para nabi, ribuan nabi, dan yang wajib kita ketahui adalah 25 nabi dan rasul, semua inti dakwahnya sama. Seperti mana Allah tegaskan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus untuk setiap kaum itu nabi-nabi agar menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Jadi Bapak sekalian, ada dua pilihan. Yang pertama, Tuhan yang hak, yang satu-satunya Tuhan yang hak yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun ada Tuhan yang batil. Kenapa ada Tuhan yang batil? Karena kalau orang beriman hanya bertuhankan kepada Allah. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Orang-orang beriman, Tuhannya itu Allah, walinya Allah, pelindungnya Allah, pemimpinnya Allah. Tapi orang-orang kafir itu walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Bapak sekalian rahmati Allah, perlu kali ini kita kembali menegaskan untuk bermuhasabah akan iman dan takwa kita. Karena Allah mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat yang ke-16, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang masanya bagi orang-orang yang beriman agar tunduk patuh khusyuk hati mereka terhadap apa yang diturunkan Allah. Kalau bahasa kitanya bilojolai awak baiman ke Allah, bilojolai awak bertakwa kepada Allah. Bila pula lagi kita bertaubat kepada Allah? Sudah berapa umur kok dosa masih dikerjakan juga? Katanya Islam 7 keturunan, tapi sholat kapan maunya? Katanya Islam 7 keturunan, ya, mengaku lelaki muslim tetapi malas datang ke masjid, ya. Kita mau beragama dengan yang enak-enak saja, kerja sedikit pahala banyak, masuk surga. Sesungguhnya surga itu tidak murah Pak Ibu sekalian. Surga itu mahal. Bahkan kita membayarnya dengan darah. Dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 111 Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli bagi orang-orang beriman harta dan jiwa mereka.
Maka daripada itu kita sering berikrar, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Nah, Bapak sekalian dirahmati oleh Allah, dalam surat An-Nahl tadi Allah menegaskan perintah kepada para nabi untuk menyerukan kepada umatnya agar menyembah Allah semata dan menjauhi taghut. Dalam surat Al-Baqarah 256 Allah juga berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim." Barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka ia telah berpegang kepada tali buhul yang amat kuat yang tidak akan terputus. Maknanya mereka tidak akan tersesat dalam hidup ini. Nah, Bapak sekalian, langsung saja kita bahas sekilas secara bahasa makna daripada taghut, artinya melampaui batas. Segala sesuatu yang melampaui batas kadarnya. Dan kita langsung akan membahas beberapa Tuhan yang batil selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun gembongnya taghut, Bapak sekalian, Allah tegaskan dalam surat Yasin surat ke-60 ayat 36, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Bukankah aku telah ingatkan kepada kalian, hai anak keturunan Adam, hai manusia, jangan kalian menyembah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kata Allah, jangan kalian menyembah setan. Pertanyaannya, adakah orang yang sujud karena setan? Adakah orang yang sholat karena setan? Adakah orang berpuasa niatnya karena setan? Usolli salatu subhi raka'ataini li syaitan. Ada yang punya baca usolli begitu? Ya, nggak ada. Pasti nggak ada yang punya usolli begitu. Tetapi ada orang yang sholat, satu sisi dia sholat, tetapi di sisi yang lain dia mentaati setan, menyembah setan. Gimana orang yang menyembah setan? Kalau dia menyembah Allah, sudah Islam 7 keturunan, apalagi dia orang Minang, orang Indonesia yang katanya mayoritas muslim terbesar di dunia, semestinya sudah begitu paham bahwasanya sholat itu Allah wajibkan sehari semalam itu 5 kali waktunya, 5 waktu sehari semalam, dan itu jangan dikurang-kurangi lagi, jangan ditawar-tawar lagi. Tapi nyatanya hari ini Pak Ibu sekalian, betapa banyak orang Islam 7 keturunan yang sholatnya seminggu sekali. Banyak enggak kira-kira? Islam 7 keturunan, orang Minang lo tuh ya. Sholat seminggu sekali. Islam 7 keturunan, orang Minang lo tuh baku mandang diazan nyoba empok di lapau. Kok pepatah ndak tangguang, adai basani jo sarak basani jo kitabullah, sarak mangato adai memakai. Jangan sok-sok cerita adat orang Minangkabau. Kau jangan sok cerita adat orang Minangkabau. Kau jangan santiang cerita adat kalau tidak mengarati jo kitabullah. Yang paling wajib dipelajari orang Minang bukan adat, tapi kitabullah Al-Quran. Tidak mati awak karena adat. Bahkan banyak yang sasek di adat, Pak Ibu sekalian. Makanya falsafah Minang tadi menyebutkan adai basandi jo sarak. Maknanya apa? Jangan sabui adai Minangkabau kalau tidak sesuai jo sarak. Ya itu Pak. Sebab sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasul, ya, itu nenek moyangnya di negeri Arab itu adalah memahami adat jahiliyah.
menyembah berhala. Mereka buat patung, mereka berikan nama Lata, Manna, Uzza, dan ingat itu nama orang-orang soleh mereka terdahulu. Ya. Nah, Bapak sekali rahmati Allah, kalau orang yang beriman bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala, suka atau tidak suka, rela atau terpaksa, ya, mau tak mau, kalau masih mengaku beragama Islam, dia harus tetap mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam tanpa dikurang-kurangi, apapun alasannya. Karena kita semua sudah belajar, orang sakit saja wajib sholat. Tidak bisa berwudu boleh tayamum, tidak bisa sholat berdiri boleh duduk, tidak bisa sholat duduk boleh berbaring, tidak bisa berbaring, sudah berbaring, tidak bisa mengangkat tangan untuk takbir, boleh dengan isyarat, dengan kedipan mata. Maknanya apa? Ketika sakit pun orang Islam tidak akan pernah meninggalkan sholat. Malangnya Pak, hari ini banyak orang Islam ketika sakit malah tak sholat. Banyak enggak? Coba cek di rumah sakit Pak Ibu sekalian. Berapa banyak orang yang terbujur kaku, terbujur terbaring di rumah sakit, mengaku beragama Islam tapi malah tak sholat. Semestinya dengan sakit itulah dia semakin dekat kepada Allah, tetapi malah dia lebih jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal dia mengaku Islam 7 keturunan, apa dia tidak tahu itu? Jadi kalau ada orang Islam, mau orang Minang, mau orang Jawa, mau orang Indonesia, mau orang Afrika, sholat seminggu sekali, pada hakikatnya mereka tidak bertuhankan kepada Allah. Ketika mereka tidak sholat, maka siapa yang mereka taati? Siapa yang mereka sembah? Syaitan. Tidak ada yang lain. Pasti dia menyembah setan. Bagaimana menyembah setan? Mentaati setan. Gimana caranya? Alah, ngapain sholat? Tuh, garin imam rajin sholat, nggak kaya-kaya juga nya. Ya. Tuh lihat tuh tetangga sebelah tuh, Karajo Bampo, main chip, korupsi, bazina, kayojonya, batambah anaknya, batambah bininya. Sembayangnya seminggu sekalinya. Celek tuh rajin sholat tuh sakit, taruh miskin, taruh. Ya, bisikan setan. Ya. Mangabana sholat, ngapain sholat? Ya. Orang sholat itu kan belum tentu masuk surga. Ngapain kalilah berjilbab? Yang berjilbab itu tuh belum tentu masuk surga. Betul kata mereka itu Pak. Yang sholat itu belum dijamin masuk surga. Yang berjilbab itu belum dijamin masuk surga. Sedangkan sholat saja sudah, berjilbab sudah nggak dijamin masuk surga, apalagi nggak sholat. Tahu diuntung kenapa goblok? Orang yang sholat disasek-sasekkannya, alah sok alim, sok suci. Orang sholat sok alim, sok suci, lah kamu tuh sok kafir. Udah sholat orang sasek-sasekkan juga lagi. Ini wajar Pak Ibu sekalian. Kenapa orang yang ahli maksiat itu benci kepada orang-orang yang beribadah? Nanti kita akan mudah-mudahan sampai waktunya kita bahas itu Pak Ibu sekalian. Jadi yang pertama, yang banyak disembah manusia bahkan orang Islam hari ini adalah mereka menyembah setan. Allah haramkan judi. Pertanyaannya, yang agen judi siapa? Orang Islam. Allah haramkan narkoba. Yang jual narkoba siapa? Orang Islam. Bahkan di Sumatera Barat ada Kapoldanya Teddy Minahasa. Dapat galadatua, kau di orang Minang kau pandi bana, ya mudah bana magi orang galadatua, dek nyoba pangke, algiah galadatua, entah kau datuk maringgi dah ada.
Kau orang tak jelek-jelek mentang-mentang bapangkek jenderal lagi agak datua. Ujung-ujungnya apa? Tatangkok. Jual narkoba, Kapolda. Itu loh kemenangkok orang tuh. Inyo kemenangkok orang, inyo lagi narkoba. Jadi jangan haraplah narkoba ini bisa diberantas Bapak Ibu sekalian. Mereka bosnya. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Semua itu setan yang membisikkan. Allah perintahkan solat, mereka malah tak solat. Allah haramkan judi, malah mereka berjudi. Ya. Jadi maknanya mereka mentaati setan. Yang kedua, yang banyak menjadi Tuhan bagi orang-orang manusia, khususnya orang Islam bahkan, adalah hawa nafsu. Allah tegaskan dalam surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 43, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Pernahkah kau perhatikan orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, maka akankah kau menjadi pemelihara atasnya? Mohon maaf Pak Ibu sekalian, mohon maaf ya, terutama bapak-bapak. Mempertuhankan hawa nafsu. Sholat itu enaknya berjamaah ke masjid atau di rumah? Kalau ikut selera, ikut nafsu, enak di rumah. Ya kan? Makanya tidak heran, mohon maaf Pak, di komplek ini sudah ada gereja? Belum? Orang Islam semua sini, ada orang Kristen enggak? Manusia Islam. Kalau misalnya manusia Islam, semestinya penuh masjid ini sama laki-laki gitu kan? Mana yang lain? Mohon maaf Pak, ya mohon maaf, di komplek ini banyak orang Minangnya atau orang Mandeling Bataknya? Banyak orang Minangnya atau orang Jawanya? Orang Minang. Kok yo Minang baradai, kamu saji nyo Minang baradai itu. Kiranya kini banyak orang Minang tak baradai. Syarat mengatur adai memakai. Pertama, solat lima waktu hukumnya wajib. Allah perintahkan dalam surat Al-Baqarah 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dalam kaidah usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub, asal dari perintah Allah itu hukumnya wajib. Dalam surat Al-Baqarah 43 ada 3 perintah di situ. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat, hukumnya wajib. Tunaikan zakat, hukumnya wajib. Warka'u ma'ar raki'in, rukulah bersama orang-orang yang ruku, hukumnya wajib. Kalau wa aqimus shalah, dirikan salat, hukumnya wajib, sepakat kita. Wa atuz zakah, bayarkan tunaikan zakat, hukumnya wajib, sepakat kita. Warka'u ma'ar raki'in, rukulah bersama orang-orang yang ruku, sepakat tidak kita? Sepakat tidak kita? Maknanya kalau ada ini terutama bagi laki-laki ya Pak Ibu sekalian, ini bagi laki-laki ya, wajib sholat berjamaah bagi laki-laki. Yang saya pahami dari surat Al-Baqarah, dan silakan nanti Bapak Ibu sekalian melihat beberapa macam kitab tafsir, apakah tafsir Ibnu Katsir, apakah tafsir Al-Maraghi, apakah tafsir Imam Qurtubi, apakah tafsir orang Minang yang namanya Al-Azhar. Yang dimaksud dengan warka'u ma'roki'in maksudnya adalah sholat berjamaah yang hukumnya wajib bagi para laki-laki. Nah, kalaulah laki-laki Minangkabau baradai, satyo baku menang azan, orang yang baradai itu kan datang ke musaji sebab syarat mengatur adai memakai. Siapa orang baradai itu? Nini mama, alim ulama, cadia pandai, datuk maringgi. Semestinya nini mama tu yang jadi contoh di kampung kau Pak Ibu sekalian. Jangan jadi tungkek membawa rabah. Datuk guna datuk dalam suku kaum.
Setiap kaum, setiap suku ada datuanya. Apa guna datua itu? Jadi pemimpin. Kok dapat nan datua tu santiang menjadi imam. Kok nak datua lain bagala datua sembahyang baca Quran kan patah-patah lidahnya. Datua maringgi nama itu. Datua nak pandai baca Quran. Buat malu. Coba buat MTQ Pak, MTQ antar datua suku. Coba saya lihat. Datua saya yang santiang baca Quran. Datua orang Tanjung atau datua orang Mandailing? Amma ambo suku Tanjung, ayahmu suku Mandailing. Kau nak MTQ anak-anak, remaja, coba nenek mama tu buat MTQ untuk nenek mama. MTQ tingkat nenek mama, barang yang santiang nenek mama baca Quran. Ya. Jangan berang lo nenek mama kok berang buat perlombaan tu. Buat uji coba, buat survei, jangan berang kambo kok. Kurang aja apa jago aja. Nenek mama kadiagonya. Ya. Hawa nafsu Pak. Subuh-subuh itu enaknya tidur apa sholat? Tidur, kata orang mereka tidur. Makanya lihat berapa banyak yang datang sholat dibandingkan yang tidur. Mohon maaf, sholat subuh Pak. Berapa jamaah safnya sholat subuh di masjid ini? Ada 3 saf. Berapa saf Pak? 1,5. 1,5. Atau paling tidak 2 saf. Ya. Terus untuk apa kita buat bertingkat masjid kita ini? Kemana yang lainnya? Waktu subuh 2 saf. Sholat Jumat penuh enggak Pak? Sampai ke atas? Sampai keluar? Di atas bisi? Penuh? Nah, subuh kemana yang lainnya? Subuhnya kemana? Nah, tuh katanya Buya Hamka bilang, kalau ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat Jumat, keluar tuh yang pampok keluar, yang suka main chip keluar, yang koruptor keluar, yang pangicuah keluar, yang panduto keluar, yang perangai bantuk baruak keluar. Ya, itu sholat Jumat. Tapi kalau ingin melihat orang beriman, caliak waktu subuh. Sia yang selalu datang waktu subuh itu orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya orang beriman sajalah yang memakmurkan masjid, dan memakmurkan masjid yang paling utama itu menghadiri sholat 5 waktu. Itu yang paling utama dalam memakmurkan masjid, Pak Ibu sekalian. Ya. Makanya Ibu sekalian kalau cari menantu itu yang beriman. Bukan sarjana ukurannya, bukan yang bagala CD ukurannya, enggak. Ya. Yang beriman, cari di waktu di masjid waktu subuh. Siapa yang sering datang ke masjid waktu subuh, ambil jadi menantu, walau umurnya 65, 70. Lo kok galak Pak? Ambo serius kok Pak. Coba survei nanti subuh. Coba survei nanti subuh. Atau subuh kemarin. Berapa rata-rata usia yang hadir ketika subuh berjamaah? 50 KT. Ya. Yang muda-mudanya mana? Lalu anak sia tuh. Anak awak, siain doanya. Patuilah. Bukankah Allah menegaskan teguran bagi orang beriman? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Kalau kita orang beriman, selamatkan diri dari neraka dan juga keluarga kita, anak, menantu, kemenakan, cucu. Jangan awak subuh awak berdua jojo, ayah join duanya gege ke surau.
Anak minantu di padian lalu. Bertanggung jawab enggak kita itu namanya? Bertanggung jawab enggak kita namanya? Ayahnya ke masjid, anaknya dibiarkan tidur, yang laki-laki itu, yang sarjana tuh. Bangga bana anak sarjana. Nggak usah bangga bana Pak Ibu anak sarjana. Di kampung ambo ada sarjana tuh. Alumni STIB. Sekolah Tinggi Ilmu Barua. Iya. Di Pariaman, di Mangguang, Kecamatan Pariaman Utara, ndak percaya Pak Ibu sekalian, Pak kampung ambo ke Mangguang tuh ada sekolah Tinggi Ilmu Barua. Jadi Barua di Pariaman tuh sarjana Bu, Pak. Cuman yo sarjana tuh ndak pernah PK surau. Sarjana tuh tak pernah mendengar ceramah pengajian bantua kok. Sarjana tuh tak pernah baca Quran. Ya. Jadi kalau ada anak kita sarjana, menantu kita sarjana, jarang nampak di masjid, jarang dengar pengajian, jarang baca Quran, apa bedanya dengan sarjana barua? Beda jo barua. Kalau barua mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barua tuh pasti pakaknya itu tuh, enggak mengerti barua tuh. Sebabnya barua iku muko bantu orang. Muko bantu orang. Mandang azan nak menggari, kiranya hatinya hati barua kiranya. Botosat lah mulai kasar je nampaknya. Pak Ibu sekalian, zaman kini miris kita Pak Ibu sekalian. Ba aku bantu tu kecik orang kasar kaji yang bokareh bana kaji ustaz di YouTube tuh. Mohon maaf Pak Ibu sekalian. Sebab apa sebabnya? Sebab kita orang Islam umumnya dan orang Minang khususnya sudah jauh daripada Al-Qur'an. Ya. Itu makanya ambo minta biasanya kalau membaca pengajian Quran, ambo minta ada yang membacakan terjemahan Quran Pak Ibu sekalian. Ada Pak Ibu. Jangan deko salah sangka. Jadi mohon maaf kalau Bapak Ibu caleg di YouTube kareh mana kaji ustaz ko nang kareh ko sebenarnya sia gini ko yang kareh gini ko. Ya. Ya, silakan. Membacakan terjemahnya saja. Tenang, nanti telur datang satu lagi ini. Masya Allah. Ini namanya acara hitam putih. Iya. Silakan dibuka Pak. Dibuka surat ke-7 ayat 175 dan 176. Terjemahnya saja baca. Nanti Bapak Ibu silakan baca ayatnya, lafaz ayatnya di rumah masing-masing. Karena saya yakin kita sudah sering baca Quran, tapi jangan lupa kita kadang jarang baca terjemahan. Kadang ketika kita baca terjemahan pun kadang nggak paham kita, yang kita baca tuh nggak paham sampai lewat aja. Nah, maka kita dengarkan terjemahan surat Al-A'raf ayat 175. Silakan. Alhamdulillah. Ya. Yang artinya surah Al-Maidah ayat 100. Surat Al-A'raf. Al-A'raf ya. Ya. Al-A'raf ayat 175 yang artinya dan bacakanlah hai Muhammad kepada mereka. Ya, pertama ada perintah dan bacakanlah. Jadi perintah ini wajib Pak. Bacakan ayat ini, bacakan ayat ini, sampaikan ayat ini, jelaskan kepada mereka kaum muslimin umumnya, khususnya, dan kepada manusia pada umumnya. Bacakan kepada mereka, kepada orang muslimin. Apa yang mau dibacakan? Berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dan melepaskan diri dari ayat. Ya, berita tentang orang yang dulu diberikan ilmu tentang Al-Quran, pandai baca Quran, ya, faham Al-Quran, pandai membacanya, melakukannya, ikut MTQ, menghafalnya dan segala macamnya, tahu hukum hakamnya, ya. Dulu diberikan ilmu itu, ilmu tentang Al-Quran.
lalu dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Maknanya apa? Dulu dia belajar Quran, namun karena perasaan hidup, karena kesenangan hidup, lupa baca Quran lagi. Ya, tidak ada waktu untuk baca Quran lagi. Nah, ya, tidak mengamalkan isi Al-Quran. Dulu kecil-kecil tahu sholat hukumnya wajib, judi itu haram. Kalau taat ujungnya ke surga, kalau maksiat ujungnya ke neraka. Tahu dulu, takut ingin ke surga, takut ke neraka dulu waktu kecil-kecil. Semakin besar malah nggak ada rasa takut. Maka apa kata Allah? Lalu dia diikuti oleh setan. Terus? Maka jadilah ia termasuk orang yang sesat. Nah, jadi kalau sudah lama nggak ngaji lagi, dia ngaji itu kalau dapat istiqomah. Jangan waktu ketek-ketek Jawa mengaji. Jangan waktu di pesantren Jawa mengaji. Kadang anak wak sekolah pesantren, tamat pesantren dan ngaji-ngaji. Ya. Waktu pesantren anak kita yang perempuan pakai jilbab. Lepas di pesantren tanggal jilbabnya. Itu contoh misalkan. Ya. Waktu jadi kuliah di IAIN, numpang tinggal di masjid, jadi garin. Buka pintu azan, datang lebih dulu karena tidur di masjid. Ya, dikasih beras, dikasih gaji waktu kuliah. Sudah dapat sarjana, nggak nampak lagi ke masjid. Kalau ditanya, kenapa nggak ke masjid? Saya kan sudah sarjana. Sarjana baru namanya itu. Ya. Waktu jadi garin rajin ke masjid, soalnya tidur di masjid. Sudah tamat, sudah bergelar sarjana, tetap ke masjid enggak? Nah, tuh. Dulu dia belajar agama, kemudian dia tinggalkan ilmu agamanya itu, dia tidak amalkan ilmu agamanya, maka dia akan diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Lanjut. 175. 176 ya. Ayat 176. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti apa? Anjing. Oh, anjing. Kata Quran. Kok kasar kali Pak bilang anjing? Allah yang bilang. Allah yang bilang. Itu tuh terus anjing tuh. Ya, kama salil kalbi. Oh, enggak wawaw ya. Enggak bisa diperlunak bahasanya. Enggak bisa. Oh, enggak bisa ya. Iya. Ya, terserahlah. Tanggung jawab nih Pak ya. Iya, tanggung jawab bisa Pak. Bapak direkam ini. Iya. Bapak bilang anjing kejar orang ini. Lanjut. Jika kamu menghalaunya, dijulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Apa kata Allah Bapak Ibu sekalian? Kalau kami menghendaki, kalau kami mau, kata Allah, kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi tinggi derajat kita Pak, bukan sarjananya. Tinggi derajat kita itu bukan karena pangkat harta dan jabatan. Tinggi derajat kita ketika kita memahami dan mengamalkan Al-Quran. Ya. Itu puncaknya. Puncak pengagungan terhadap Al-Quran adalah mengamalkannya, Bapak Ibu sekalian. Nah, namun kata Allah, tetapi mereka cenderung kepada dunia. Dulu dia belajar agama, dulu dia belajar Al-Quran, dek perasain hidup, merantau dari kampung ke dari Pariaman ke Pekanbaru, dari Sumatera Barat ke Pekanbaru, merantau ke Malaysia, merantau ke Batam, merantau ke Jawa untuk cari nafkah, cari uang, tidak ada waktu untuk mengaji lagi. Ya. Subuh-subuh udah berangkat, nggak sempat sholat. Ya. Hingga akhirnya apa? Sudah lama tidak mengaji, lama tidak ke surau. Ya, dan mengikuti hawa nafsunya yang rendah, ya, mengikuti hawa nafsu, ya. Allah itu kan maha tahu, ya. Sholat itu kan nggak dipaksa. Apa gunanya sholat kalau kita nggak ikhlas? Pertanyaannya, ya, sholat itu perlu ikhlas atau tidak? Tidak. Yang penting sholat, masalah ikhlas atau tidaknya itu urusan kalian nanti diterima Allah atau tidak. Yang penting sholat dulu. Kalau memang mengaku beragama Islam, karena kata Rasulullah al-farqu bainana wa bainahum shalah faman tarakaha faqad kafara. Beda kita orang Islam dengan orang kafir adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat maka ia telah kafir.
Masalah sholat diterima atau tidak itu urusan Allah. Allah yang menilai siapa di antara kita yang layak terima sholatnya ini. Tidak ada jaminan orang yang jenggotnya panjang pasti diterima sholatnya. Tidak ada jaminan orang yang berjubah pasti diterima sholatnya. Tidak ada yang jaminan orang yang hafiz Quran diterima sholatnya. Bahkan kata Allah, fawailul lil musallin, neraka wail untuk orang yang sholat. Kenapa kok orang sholat ini neraka wail untuknya? Karena sholatnya cuma kedok saja. Karena inti daripada sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Itu inti sholat, Bapak Ibu sekalian. Jadi rajin sholat judi ya juga, rajin sholat dengki ya juga, rajin sholat fitnah ya juga, rajin sholat gunjing ya juga. Nah, itu dia. Orang yang begitu tuh neraka wail untuknya. Ya. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka lalai daripada sholatnya. Kadang sholat, kadang tidak. Jumat sholat, asar tidak. Puasa sholat, raya tidak. Lucunya bulan puasa, sholat tarawih sholat dia ikut berjamaah sholat tarawih. Maghrib nggak sholat, kan sakit otak namanya itu. Ada pula yang bulan Ramadan sanggup puasa tapi tak sholat. Buka puasa di kafe-kafe, di kafe-kafe penuh, kafe-kafe tuh, restoran-restoran tuh, orang mau buka puasa. Pertanyaannya kapan sholatnya? Di mana sholatnya? Cukup ndak musolanya? Cukup ndak tempat wudhunya? Ya, Bapak Ibu sekalian. Maka sebaik-baik tempat berbuka itu di masjid. Ya, makanya Pak ada di Sumatera Barat, Nagari Siano namanya. Bukit Tinggi Agam, saya ada sekitar 5 tahun rutin berdakwah di situ. Pengurus masjid mengupayakan setiap bulan Ramadan berbuka puasa 30 hari atau 29 hari semuanya berbuka di masjid. Warga kampung semuanya di masjid, Pak. Makanya waktu maghrib itu penuh warga itu dengan berbuka puasa. Semuanya besar kecil, tua muda, laki perempuan. Nah, pertanyaannya, masjid kita begitu enggak? Nah, tolong upayakan itu nanti tuh masjid kita maghribnya semuanya berbuka di masjid.